Selamat berjumpa kembali dalam Rendan Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 31 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kepentingan yang Terpenting. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 2 ayat yang ketiga sampai dengan keempat. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kita sangat terbiasa melihat bagaimana manusia hidup dengan kepentingan. Tatkala kepentingan tidak ada, maka tidak ada lagi relasi satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bertanya kepada 10 orang atau beberapa orang, ditanyakan apa yang terpenting di dalam hidupmu, kita boleh menebak-nebak apa yang terpenting di dalam hidup seseorang itu. Mungkin bagi mereka yang sangat ingin kaya menjadi sesuatu yang sangat umum, kita ingin memiliki finansial yang baik, maka yang terpenting adalah kekayaan. Tentu bagi mereka yang sedang sakit, apa yang terpenting adalah kesehatan. Bagi mereka anak-anak yang sedang studi sekolah, baik di strata yang rendah sampai universitas, maka yang terpenting adalah cepat-cepat untuk mengalami sebuah kelulusan. Bagi mereka yang terancam, baik terancam karena berbagai macam aspek, maka yang terpenting bagi mereka adalah perlindungan dan rasa aman. Kalau kita berbicara tentang kepentingan yang terpenting, apa itu yang maksud dengan kepentingan yang terpenting? Firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Filipi ayat pasal yang kedua, ketiga sampai dengan keempat. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah jangan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau kita berbicara tentang di awal tadi, kepentingan itu adalah kaya, sehat, berhasil, lulus, kemudian rasa aman. Justru seluruhnya itu yang dimiliki oleh Allah di dalam diri Kristus Yesus, ditanggalkan semuanya. Jadi Yesus menanggalkan kesehatannya, Yesus menanggalkan keilahiannya, Yesus menanggalkan katakanlah dirinya sebagai Allah, mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa sebagai seorang hamba, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi apa yang dikejar oleh manusia justru sebaliknya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa kepentingan yang terpenting? Siogianya sahabat seperjalanan, kalau yang dikatakan tadi kaya, sehat, kemudian lulus, rasa aman, kemudian segala perkara, maka itulah yang dicari oleh dunia, oleh orang dunia. Dan semuanya juga bagi anak-anak Tuhan, Tuhan sudah sediakan. Kalau kita berbicara tentang penciptaan alam semesta, bukankah Tuhan sudah memberikan kenyamanan dan keamanan? Bumi ini sudah dilengkapi dengan sesuatu yang sangat baik, luar biasa. Kita bisa hidup di dalamnya karena Allah menyediakan udara, Allah menyediakan sinar matahari, Allah menyediakan tumbuh-tumbuhan, Allah menyediakan berbagai macam sumber makanan. Allah memberikan kepada kita akal budi sehingga kita mampu membangun rumah, sehingga kita bisa terlindung dari katakanlah sinar terik, sinar matahari dan hujan. Seluruhnya Allah berikan yang namanya perlindungan, kasih, kecukupan. Bumi ini menjadi sesuatu yang sangat kaya, yang kita bisa tinggali bersama-sama. Namun karena manusia jatuh dalam dosa, seluruh umat manusia di bumi saling membunuh, saling menghancurkan, saling kemudian menyerang satu dengan yang lain. Sehingga yang terjadi adalah yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Yang kuat mengancam yang lemah, kemudian yang lemah menjadi yang tertindas. Yang kuat merasa sebagai adidaya yang bisa menekan siapapun juga. Apa itu kepentingan yang terpenting? Firman Tuhan berkata, janganlah setiap orang itu mencari kepentingannya sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Seseorang yang sudah ditebus oleh Kristus menjadi milik Kristus, maka dia harus menanggalkan kehidupan lamanya. Kepentingan diri sendiri yang dikatakan di dalam ayat yang kedua, tiga, dan keempat, ini berbicara tentang sebuah kehidupan dosa. Bagaimana dirinya menjadi sentra, dirinya menjadi pusat, semua orang harus nurut kepada dia, semua orang harus tunduk kepada dia. Pikiran dan perasaannya sebagai yang paling benar, pikiran dan perasaan orang lain itu salah, maka orang-orang seperti demikian menjadi raja-raja kecil di dalam dunia ini. Dia tidak bisa tunduk kepada siapapun. Dia hanya meminta semua orang tunduk kepada dia. Dia tidak bisa taat kepada siapapun. Dia minta semua orang taat kepada dia, termasuk Tuhan. Tuhan pun harus taat kepada dia.
Itulah sifat manusia. Kalau kita berbicara tentang kehidupan, di dalam kehidupan relasi kita satu dengan yang lain, dalam rumah tangga, dalam komunitas pekerjaan, dalam komunitas dunia pendidikan, atau di tengah-tengah masyarakat, kita bertemu dengan orang yang egois, hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Apakah kita akan bergaul dengan orang tersebut? Kita akan hindari. Kalaupun kita tidak menghindari karena kita masih butuh, mungkin dia masih memberikan sesuatu. Maka orang yang punya kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Yang firman Tuhan katakan, orang itu tidak boleh kemudian hidup di dalam sebuah kehidupan, di dalam dosa yang makin hari makin mendalam. Alkitab mengajarkan biarlah seorang itu menganggap yang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Sahabat seperjalanan dalam puluhan tahun melayani sebagai hamba Tuhan, banyak persoalan-persoalan timbul karena kelompok-kelompok tersebut hanya memikirkan dirinya sendiri. Sifat-sifat egois, tidak hanya di dalam gereja, tidak hanya di dalam rumah tangga, di dalam hidup bertetangga, di masyarakat pun seperti demikian. Dia buang sampah ke got sembarangan. Dia kemudian pasang musik kencang-kencang sementara tetangga sebelahnya itu ada yang sedang sakit. Tindakan-tindakannya semata-mata hanya keegoisan dan hawa nafsu sendiri. Sahabat seperjalanan, kepentingan yang terpenting sesungguhnya kalau kita sudah ditebus oleh Kristus, meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, maka manusia baru itulah yang sudah dipersekutukan dengan roh yang berasal dari Allah. Maka yang menguasai dirinya adalah roh Allah, yang menguasai dirinya adalah Kristus, yang menguasai dirinya adalah firman Allah. Kalau orang sudah dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh firman Tuhan, kehidupannya pun adalah kehidupan yang menjalankan firman Allah. Kehidupannya pun adalah kehidupan yang melakukan kehendak Allah. Secara karakter, orang tersebut akan rendah hati. Secara karakter, orang tersebut akan penuh belas kasihan. Secara karakter, orang tersebut penuh dengan kepedulian. Secara pikiran, orang tersebut merasa bahwa seluruh kepandaian yang ada dalam pikirannya itu berasal dari Allah. Dia tidak akan menyombongkan diri kalau punya kecerdasan. Dia tidak akan menyombongkan diri kalau dia punya kelebihan. Seluruh pikirannya semata-mata bagaimana hidupnya itu bisa memuliakan Allah. Bagaimana hidupnya itu bisa menjadi berkat buat orang lain, dan bagaimana hidupnya seperti yang firman Tuhan katakan bisa menjadi garam dan terang dunia, dan bagaimana hidupnya itu bisa menunaikan amanat agung Tuhan yang mengatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itulah seluruh kehidupannya. Kehidupannya adalah benar-benar mengosongkan diri sebagaimana Kristus. Dia tidak lagi menyimpan seluruh dosa, egonya, segala kehidupan-kehidupan dari hawa nafsu ditinggalkan dan ditanggalkan. Yang dikenakan adalah sebuah kehidupan yang berserah sepenuhnya kepada Allah. Dengan seperti demikianlah orang tersebut bisa menjalankan firman Tuhan seperti dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Maka dia sudah memberikan segala hidupnya sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Dan dia tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi semakin mengenal kebenaran firman Allah, hidup di dalam kebenaran-kebenaran Allah. Orang seperti demikian, kehadirannya akan membawa kesejukan buat mereka yang sedang panas. Kehadirannya akan membawa jalan buat mereka yang sedang tersesat. Kehadirannya akan menjadi secerca harapan bagi mereka yang putus asa. Orang-orang seperti demikianlah tatkala mau menanggalkan kepentingan diri sendiri tetapi mengutamakan kepentingan yang terpenting, yaitu sebuah kehidupan yang sesungguhnya diserahkan, dipersembahkan kepada Allah hanya untuk kemuliaan Tuhan dan bukan buat kemuliaan diri sendiri dan bukan mencari pujian yang sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.